Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat, insyaallah amin rabbil alamin. Bagaimana kalau waktu kosong kita, waktu luang kita isi dengan membaca buku bersama saya. Kali ini saya akan membacakan kisah hidup seorang sufi bernama Al-Bisru Al-Hafi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua insyaallah. Dan usahakan dengar video ini sampai akhir. Mungkin di akhir video ada tausiah atau nasihat saran dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua insyaallah. Jalur keturunannya Al-Bisr Al-Hafi adalah beliau seorang sufi yang lahir di Marwi. Kalau nggak salah satu kota atau daerah di Iran pada zaman dulu. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dengan nama lengkap Al-Bisru Abu Nasr bin Al-Haris. Kehidupan Al-Bisru Al-Hafi, beliau hidup pada zaman kekuasaan pemerintahan Khalifah Bani Habasiyah, di mana kehidupan masyarakat pada itu penuh dengan kemewahan dan kekayaan yang berlimpah ruah. Dengan adanya kemajuan di segala sektor, hasil kemajuan pembangunan tersebut membawa banyak pengaruh kepada kehidupan masyarakat dengan hidup bermewah-mewah berlebihan. Dengan kebanyakan masyarakat memiliki kehidupan yang kaya raya berlimpah ruah. Namun di masyarakat yang kehidupan serba ada berkecukupan itu masih ada seseorang yang memiliki hidup sederhana dan zuhud di jalan Allah, yaitu Al-Bisru Al-Hafi. Sebagai seorang khalifah yang berkuasa pada zaman itu, Khalifah Bani Habasiyah sangat peduli dan memperhatikan kehidupan rakyatnya. Maka di sekali waktu Al-Khalifah Bani Habasiyah mengirim utusannya, imam besar yang sangat berpengaruh pada zaman itu, seorang Imam Ahmad bin Hanbal, untuk datang menemui atau mengundang Al-Bisru Al-Hafi ke istana. Di saat menerima tamu, setelah Al-Bisru Al-Hafi menerima tamu, dikatakannya, apa yang diharapkan oleh Al-Ma'mun kepada saya? Saya seorang laki lemah, fakir miskin dan tidak berarti apa-apa. Sementara kehidupan Al-Ma'mun Khalifah di istana dengan penuh kemewahan dan gemerlapan pesona dunia. Apakah memang demikian kehidupan seorang khalifah? Lalu apa yang diharapkan oleh khalifah kepada saya? Saya hanya menghambakan diri kepada Allah, tidak menghambakan diri kepada raja atau pada manusia. Itu yang dikatakan Al-Bisru Al-Hafi kepada utusan Khalifah Bani Habasiyah. Di sini menunjukkan bahwa Al-Bisru Al-Hafi seseorang yang tidak menyenangi kehidupan kemewahan, dan beliau lebih senang hidup sederhana dan mengabdi kepada Allah. Al-Bisru Al-Hafi walaupun hidup penuh sederhana dan memilih hidup miskin, beliau tidak menghalangi beliau untuk menuntut ilmu atau banyak belajar ilmu atau pendidikan agama pada para ahli sufi dan para tokoh ulama terkenal pada zaman itu. Setelah walaupun beliau telah banyak menuntut ilmu yang banyak, tidak membuatnya terombang-ambing dengan kehidupan duniawi dengan pengetahuan dimilikinya. Dan beliau lebih memilih hidup sederhana dan zuhud di jalan Allah, dan tidak pernah menghabiskan kehidupannya dengan untuk hidup bersukaria. Keistimewaan Al-Bisru Al-Hafi adalah dalam kemajuan pemerintahan Khalifah Bani Habasiyah yang makmur, masih ada seorang ulama yang hidup sederhana tanpa kekayaan dan tinggal di rumah gubuk yang penuh sederhana. Dengan kehidupan yang penuh sederhana dengan zuhud kepada Allah, membuat diri beliau berwibawa dan sangat menarik simpati banyak orang di sekitarnya.
pada suatu malam di rumah gubuk Al-Bisru Al-Hafi, didatangi seorang tamu yang tidak dikenal. Kemudian tamu itu bertanya kepada pembantu Al-Bisru, apakah pemilik gubuk ini, rumah ini, seorang merdeka atau seorang hamba sahaya? Lalu pembantu Al-Bisru menjawab bahwa rumah ini milik seorang merdeka yang sangat taat dan juhud kepada Allah. Pantaslah demikian, jawab kata tamu tersebut. Karena jika sekiranya pemilik rumah ini mengaku hamba, tentu ia tidak akan membuat perkara yang sia-sia dalam kehidupannya kecuali hanya takut kepada Allah. Dan setelah itu pembantu tersebut bercerita kepada Al-Bisru Al-Hafi bahwa tadi ada orang datang bertamu ke rumahnya, dan setelah mendengar itu Al-Bisru Al-Hafi lari keluar dari rumahnya mengejar tamu tersebut, tergesa-gesa sampai beliau lupa memakai sandal, sehingga beliau dikenal sebagai seorang sufi atau ulama yang tidak memakai sandal. Lalu pada suatu ketika beliau sedang berjalan di jalan raya, beliau menemukan selembar kertas yang menuliskan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Lalu segera beliau mengambil kertas tersebut dan diambil, ditempatkannya dan taruh di tempat yang bersih mulia di rumahnya, diberinya wangi-wangian dengan niat untuk memuliakan kalam Allah. Dan pada suatu malam beliau bermimpi ada bisikan, wahai Bisru, karena engkau telah memuliakan dan mengharukan namaku, maka aku berkata kepadamu demi keagunganku bahwa aku akan mengharumkan namamu di dunia dan di akhirat. Mungkin dimaksud dengan bisikan mimpi ini teman-teman, karena Bisru Al-Hafi sangat taat pada melaksanakan ajaran Allah, hidup juhud dan serba sederhana, dan memuliakan tulisan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Lalu beliau mungkin diangkat derajatnya oleh Allah menjadi seorang sufi, alim ulama pada zaman itu, dan mungkin itu dimasukkan mungkin akhirat, mungkin beliau salah satu ahli jannah insyaallah, mungkin itu dimasukkan dari bisikan mimpi beliau tadi. Pola pikiran Al-Bisru Al-Hafi teman-teman banyak sekali, saya tidak akan menceritakan semuanya, saya akan menceritakan intinya saja karena sangat panjang sekali, jadi tidak menghabiskan waktu banyak. Kalau teman-teman ingin lebih tahu lagi masalah kisah hidup ulama atau sufi Al-Bisru Al-Hafi, bisa membeli buku di toko-toko perpustakaan yang ada di seluruh Indonesia di mana teman-teman berada, ataupun teman-teman bisa membaca di Google kisah hidup Al-Bisru Al-Hafi. Tapi cerita di Google teman-teman macam-macam, dikatakan bahwa seorang sufi Bisru Al-Hafi seorang gelandangan atau seorang berandal atau seorang pengemis yang tukang minta-minta lah, macam-macam cerita di Google. Kalau memang seorang sufi Bisru Al-Hafi seorang pengemis atau berandal seperti dikatakan dalam Google itu, tidak mungkinlah seorang khalifah penguasa Bani Habasiyah mengirimkan seorang ulama sangat berpengaruh dan ulama sangat besar pada zaman itu, seorang Imam Ahmad bin Hanbal, untuk menemui Bisru Al-Hafi. Kehidupan Bisru Al-Hafi sebenarnya beliau hidup dalam lingkungan yang kaya raya, berlimpah kekayaan, tapi beliau lebih sejak masih muda, masih kecil, beliau sengaja memilih hidup yang sederhana, yang miskin, dengan hanya memiliki satu gubuk. Tidak seperti diceritakan di Google itu yang macam-macam. Pola pikiran Al-Bisru Al-Hafi teman-teman diantaranya adalah jangan sampai mengatakan sesuatu yang hakiki bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan dia juga seorang ulama atau sufi yang sangat taat itu harus bisa menolak kelezatan syahwat. Mungkin dimasuk menolak kelezatan syahwat di sini teman-teman, mampu mengendalikan hawa nafsu, mampu mengendalikan keinginan
hidup yang penuh mewah dan macam-macam, yang mungkin di sini diharapkan dengan hidup mengembalikan syahwat ini, syahwat nafsu, syahwat keinginan, yakni hidup juhud, hidup penuh sederhana yang lebih banyak taat dan juhud di jalan Allah. Mungkin itu dimaksud. Lalu selanjutnya menghindari kehidupan mewah dan berfoya-foya. Ya mungkin kita harus hidup sederhana, menjauhi hidup yang berfoya-foya, membuang-buang waktu, menghabis-habis waktu sia-sia, begitu dimasukkan juga. Juga hidup seorang ulama atau sufi itu harus banyak berbuat amal soleh. Ya mungkin di sini dengan banyak berbuat amal soleh itu ini seperti kita saat ini kita memiliki banyak ulama, ustadz-ustadz yang banyak berbuat amal soleh, mengajarkan pengajian, mengajarkan tabligh akbar, mengajarkan ceramah di mana-mana di masyarakat, memberikan ilmu pengetahuan agama pada masyarakat, dan mungkin itu dimasuk dengan banyak berbuat amal soleh, menjauhi larangan dilarang oleh ajaran Islam, jauh dari larangan Allah, yakni selalu berbuat baik, menjauh dari perbuatan haram. Itu dimasukkan dengan pola pikiran hidup dengan banyak amal soleh kali teman-teman. Beliau Al-Bishr Al-Hafi meninggal pada tahun 227 Hijriah di Baghdad, Irak. Salah satu negara Irak yang pernah dipimpin oleh Presiden Saddam Hussein. Itu teman-teman yang pola pikiran dan kisah hidup seorang sufi bernama Al-Bishr Al-Hafi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, insyaallah. Yani kita ini hidup itu harus banyak-banyak berbuat amal baik, buat amal soleh, berbuat baik pada masyarakat lainnya, pada tetangga, pada saudara kita, baik dengan banyak saling menolong, banyak membantu mungkin ya, apalagi di bulan Ramadan ini kita lebih banyak berbuat berbaik, itu lebih banyak beramat soleh dengan membaca Al-Quran, walaupun hanya surat-surat kecil, surat pendek. Kalau teman-teman juga pengen hatam Quran itu mudah sekali dengan membaca 3 kali surat Al-Ikhlas, Qul Wallahu Ahad, itu sama dengan bisa menghatam Quran. Dengan banyak berbuat amal soleh di zaman sekarang teman-teman, berbuat baik, jauh dari omongan yang sia-sia, jadi supaya kita dapat pahala lebih banyak di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini datang cuma sekali teman-teman. Mungkin itu dulu dari buku kisah hidup Al-Bishr Al-Hafi saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, insyaallah. Dan kalau kita panjang umur sehat al-afiyah, kita ketemu lagi di video selanjutnya, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.